Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang senantiasa menyadari bahwa kita lebih banyak memerlukan orang lain ketimbang diperlukan oleh orang lain. Mari kita selidiki apa yang kita pegang, apa yang kita gunakan, semuanya hasil orang lain. Karena itu kita harus bersyukur kepada orang lain. Ya, betapa banyak yang harus kita ucapkan terima kasih kepada siapa aja. Tidak perlu maksa-maksakan kepada yang memang tidak dapat kita jangkau. Yang paling penting, bagaimana kita ciptakan keluarga kita sendiri untuk menjadi teladan bagi yang lain. Dari mana dimulai? Jadikan diri kita sebagai teladan bagi keluarga. Dari mana kita mulai? Jadikan qalbu kita sebagai teladan bagi semua anggota kita. Kembali kepada qalbu lagi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan qalbu sebagai pusat. Rasul bersabda, "Idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad. Ala wahyal qalb." Bila qalbunya rusak, rusak semuanya. Bila qalbunya sehat, sehat semuanya. Sehat lahir, sehat batin. Qalbunya bersih, menuntut tangan untuk bersih. Qalbunya bersih, menuntut lisan untuk bersih. Dan tentunya manakala semua anggota diri kita sudah bersih, tidak mungkin rela berada di rumah yang kotor. Karena itu, kondisi keluarga juga akan dibersihkan. Betapa indah bila seorang kepala keluarga melihat anak-anak sedang tergeletak tidur di tengah malam, melihat istrinya sedang tidur, langsung dibangunkan untuk sama-sama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk membersihkan diri, mencucikan hati. Sebab tanpa kesucian batin, lahir tidak akan suci. Dan untuk mencuci batin, tiada lain kecuali memanfaatkan malam-malam sunyi untuk menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Bukankah kita temukan demikian banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan malam untuk digunakan demi meraih sakinah. Sakinah itu adalah ketentraman, bukan ketentraman tidak punya problem, bukan ketentraman tidak pernah bimbang dan gelisah, tetapi ketentraman iman. Rasulullah SAW paling sering menghadapi masalah, paling banyak problem yang beliau hadapi dibanding dengan problem yang dihadapi orang lain, dan semuanya itu mendorong beliau untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering ditemukan oleh Aisyah radhiyallahu anha pada waktu mau tidur berada di sampingnya. Pas di malam hari Aisyah terbangun, kemana suamiku? Maklum gelap, waktu itu belum ada listrik. Diraba-raba terus, ternyata tersentuhlah kaki beliau. Telapak kakinya tersentuh. Oh, sedang berdiri tegak telapak kakinya, artinya Rasulullah sedang sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ngajak Aisyah radhiyallahu anha? Boleh jadi tidak diajak karena sedang berhalangan. Kalau memang tidak sedang dalam berhalangan, tentunya sebagaimana Rasul sabdakan, semoga Allah limpahkan rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun di malam hari untuk melakukan qiyamul lail dan mengajak keluarganya. Dan semoga Allah limpahkan rahmat kepada seorang wanita yang bangun di malam hari dan salat malam dan juga mengajak keluarganya. Itu sabda Rasul yang tidak pernah beliau bersabda tanpa amal. Artinya, orang yang memang memiliki kesucian qalbu akan mewarnai keluarga. Jangankan sedang sholat, hadirnya saja berpengaruh bagi lingkungan, bagi keluarga. Itulah kesucian qalbu seseorang. Ya, mungkin kita semuanya pernah mengalami, kok dekat dengan ini walaupun dia tidak bicara apa-apa pun, kok enak gitu. Senang melihat wajahnya saja. Belum bicara apa-apa saja, apapun sudah terasa senang melihatnya. Tapi sebaliknya, ada orang yang lain lagi, ngomongnya bagus tapi gak masuk. Kenapa itu? Sangat mungkin karena qalbu yang berada dalam keadaan kurang beres. Entah qalbu yang bicara tidak suci atau qalbu yang mendengar yang kurang suci.
Semoga Allah berikan kepada kita nikmat kesucian kalbu yang dapat berpengaruh bagi kesucian diri kita, anggota kita, dan lingkungan kita. Semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Ghafarallahu wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.